target pendapatan anggaran belanja negara APBN itu melalui pajak. Padahal kita tahu bahwa sumber-sumber kekayaan alam bangsa ini, negara ini luar biasa. Ya. Kemana tuh perginya hasil-hasil tambang? Karena apa? Banyak sekali kekecewaan masyarakat terhadap Kapolri. Ya. Kekecewaan masyarakat terhadap Jaksa Agung. Kekecewaan masyarakat terhadap Panglima ABRI. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Saudara pemirsa Herman Khalil Channel yang berbahagia, pada hari ini saya akan mengomentari tentang perubahan kabinet Presiden Prabowo Subianto untuk periode tahun 2024-2029 ya, dimana belum berjalan setahun pemerintahan ini, Presiden Prabowo dalam hal ini sudah mengganti beberapa menteri. Pertama yang diganti adalah Menteri Keuangan, Profesor Dr. Sri Mulyani. Terus menggantikan Menko Polhukam, Bapak Jenderal Polisi Budi Gunawan. Terus menggantikan Menteri BUMN, Bapak Erick Thohir baru-baru ini. Dan banyak lagi menteri-menteri yang diganti ya. Antara lain ada berapa wamen juga diganti ya. Nah, ini pergantian ini menjadi sorotan tajam dari masyarakat Indonesia. Dan ada juga respon positif dari beberapa politisi ya dan masyarakat Indonesia yang saya lihat di sosmed atas pergantian ini. Memang hampir 60%, hampir 70% kabinet Prabowo ini adalah kabinet yang didominasi oleh pemerintahan Jokowi. Dan ini mendapat respon negatif dari masyarakat. Nah, dengan adanya pergantian ini artinya ada beberapa respon positif terhadap pergantian ini, terutama pergantian Menteri Keuangan ya. Karena memang kalau saya lihat Menteri Keuangan ini mengeluarkan kebijakan-kebijakan terutama dalam hal perpajakan yang sangat menyulitkan masyarakat, memberatkan masyarakat. Kenapa? Menteri Keuangan terlalu memaksakan untuk target pendapatan anggaran belanja negara APBN itu melalui pajak. Padahal kita tahu bahwa sumber-sumber kekayaan alam bangsa ini, negara ini luar biasa. Ya. Kemana tuh perginya hasil-hasil tambang? Yang menurut informasi hasil tambang itu hanya sekian persen bisa membantu keuangan negara. Karena apa? Karena banyak kebocoran terjadi di dunia tambang itu,
sehingga merugikan negara yang tidak sedikit, bahkan ratusan triliun, bisa ribuan triliun yang tidak bisa masuk ke kas negara. Nah, ini yang harus dicermati sebenarnya. Sebenarnya kalau Menteri Keuangan yang baru ini bisa menargetkan APBN itu tidak hanya dari pajak ya, tapi bagaimana mengecilkan kebocoran-kebocoran keuangan negara itu yang ada di sektor tambang itu dan di sektor-sektor lainnya. Saya melihat Purbaya ini agak ada respon positif dari masyarakat Indonesia, tapi ada respon negatif di dunia perdagangan maupun di bursa saham, karena beliau orang yang tidak dikenal selama ini, tahu-tahu menjadi Menteri Keuangan. Jadi ada respon negatif terhadap pasar. Nah, kalau saya melihat ya, pergantian ini harus dilakukan, terutama pergantian terhadap Kapolri, Kejaksaan Agung, dan Panglima TNI. Karena tiga institusi ini juga harus diganti gitu. Tidak hanya Menteri Keuangan, tidak hanya Menpora ya, yang harus diganti. Ini harus diganti segera. Karena apa? Banyak sekali kekecewaan masyarakat terhadap Kapolri, ya, kekecewaan masyarakat terhadap Jaksa Agung, kekecewaan masyarakat terhadap Panglima ABRI. Karena apa? Ketiga institusi ini tidak mampu berbuat banyak terhadap keamanan negara. Institusi jaksa tidak mampu menjalankan penegakan hukum. Dia menangkap si Pelster Matutina aja nggak mampu nih kejaksaan ini. Padahal jelas-jelas dia sudah vonis, sudah ingkrah putusannya, dan itu harus segera dieksekusi. Nah, itu mengeksekusi itu sampai sekarang tidak bisa berjalan, terlalu lamban sekali. Sementara Kapolri, Kepolisian Republik Indonesia yang dipimpin oleh Sulistyo Sigit ini banyak sekali melakukan pelanggaran HAM dalam penegakan hukumnya, sehingga mendapat reaksi negatif dari masyarakat. Termasuk juga Panglima TNI yang menurut saya ini tidak banyak berbuat, pendiam, tidak banyak berbuat, tidak ada tindakan-tindakan ya, untuk menyelesaikan Papua aja nggak beres, tidak mampu beliau. Untuk menyelesaikan pemberontakan di Papua tidak bisa selesai. Bagaimana nanti untuk keamanan negara? Kemarin terjadi demo besar-besaran di Jakarta dan daerah-daerah ya, terhadap parlemen ini. Itu tidak ada. Negara seperti tidak punya keamanan, Panglima ABRI, tidak punya Kapolri. Kemana itu institusi keamanan negara? Negara tidak mampu mengamankan. Masa penjarahan di mana-mana, penghancuran di mana-mana, terjadi pembiaran besar-besaran. Berarti negara diam di dalam hal ini, tidak mampu menyelesaikan keamanan negara. Oleh sebab itu, pada pemerintahan Prabowo Subianto harus segeralah
mengganti menteri-menteri yang tidak capable, terutama menteri-menteri yang berasal dari pemerintahan Jokowi, pemerintahan yang sangat korup. Ini tidak kapabel sama sekali. Nanti dia akan mengulang-ulang korupsinya di era Prabowo lagi nanti. Ya. Nah, legitimasi seorang Kapolri juga perlu dipertanyakan itu. Legitimasi seorang jaksa agung perlu dipertanyakan itu. Bagaimana kekuatan hukum seorang jaksa agung yang mau menuntut orang, menangkap orang, sementara jaksa agungnya diangkat oleh pemerintahan Jokowi dan belum dilantik pemerintahan sekarang. Dan ini sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi. Kasus Hendarman Supandi dengan Yusril Jamil itu sudah jelas itu. Mahkamah Konstitusi bilang Hendarman Supandi sebagai jaksa agung tidak punya legitimasi untuk menangkap Yusril. Nah, ini akan terjadi lagi nih pada pemerintahan Prabowo ini gitu loh. Institusi kejaksaan tidak ada legitimasi untuk melakukan penegakan hukum karena beliau belum diganti, beliau belum diangkat kembali. Itu sudah ada putusan Mahkamah Konstitusinya untuk Kejaksaan Agung. Oleh sebab itu, pada pemerintahan Prabowo harus segera mengganti 3 institusi ini, Kejaksaan Agung, Panglima ABRI, dan Kapolri. Ini harus segera diganti. Nah, terhadap menteri-menteri yang lainnya, ya, menurut saya perlu di reschedule ulang, ditinjau ulang kembali. Bagi yang masih ada berbau-bau dengan Jokowi, itu harus di reschedule ulang, ditinjau kembali. Karena Presiden Jokowi adalah presiden yang gagal total dalam memerintah. Pemerintahnya sangat korup, amburadul, dan berantakan. Sistem penegak hukum berantakan. Semuanya berantakan di era Jokowi ini. Terjadi korup di mana-mana, perampasan tanah rakyat di mana-mana, penjualan aset bangsa di mana-mana, dan itu tanpa terkendali. Dan gampangnya seorang presiden, siapa yang mau saya kasih tanah? Nih, saya tinggal tanda tangan saya nih, berlaku di mana-mana katanya. Saya enak-enaknya aja, aset negara mau dijual dengan harga murah. Sekali lagi, saran saya pada pemerintahan Prabowo ini untuk segera merespon keinginan masyarakat untuk kembali mengganti menteri-menterinya, terutama menteri-menteri yang sudah terlibat di era pemerintahan Jokowi. Nah, ini harus dihapus semua, diganti semua, dengan diremajakan semua menteri-menteri ini, sehingga pemerintahan Prabowo bisa stabil dan berjalan dengan lancar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana tuh?